Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia dengan NIM 1908304098, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Nah, di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan transaksi perekonomian yang ada di suatu negara. Dan negara yang saya pilih adalah Korea Selatan. Yah, Korsel. Siapa yang tidak tahu dengan negara Korea Selatan yang dimana negara ini merupakan negara yang besarnya saja tidak sebesar Pulau Jawa. Tidak sampai sebesar Pulau Jawa. Tetapi perekonomian di sana cukup bagus dan maju. Negara Korea Selatan yang sering juga dikenal dengan negara K-pop atau K-drama adalah negara yang benar-benar bisa menjaga kestabilitas perekonomiannya, bahkan meningkatkan perekonomiannya secara cepat. Mengapa demikian? Baiklah, kita lihat di buku yang ditulis oleh Acemoglu dan Robinson, yaitu Why Nation File. Di sana dituliskan bahwasannya negara Korea bisa maju dikarenakan dua hal, yaitu institusi ekonomi yang eksklusif serta investasi di bidang pendidikan. Nah, Korea Selatan memiliki ekonomi yang kapitalis dan sistem ekonomi yang liberal dengan menggunakan mekanisme pasar. Nah, berbicara dengan pasar, di Indonesia tentu juga ada pasar. Dan itu ketika berbicara dengan pasar, pasti kita berpikir kepada perdagangan. Ya, negara Korea Selatan juga menggunakan sistem perdagangan di pasar, yaitu dengan cara seperti apa? Dengan cara harga disesuaikan dengan penawaran di pasar dan membuka perdagangan nasional untuk ikut bersaing di pasar dunia. Nah, Korea Selatan juga merupakan salah satu pengeksplor. Jadi negara Korea Selatan mengapa bisa maju? Karena negara Korea Selatan merupakan negara produsen dan pengeksplor seperti di bidang manufaktur atau bahan manufaktur seperti mobil, bus, kapal, mesin, teknologi, bahkan hingga robotik. Sistem transaksinya seperti apa? Seperti halnya orang berjualan, yaitu adanya penawaran, menawarkan barang, dan juga jika telah seperti halnya transaksi jual beli atau online ya. Kita memesannya lalu menegosiasi barang. Setelah sepakat dan ada akad, barang tersebut akan dikirimkan seperti itu. Nah, Korea Selatan juga mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintah dan pembisnis. Jadi mengapa Korea Selatan itu sangat cepat pesat perekonomiannya? Karena pemerintahannya mendukung dan ada kedekatan tersendiri terhadap pemerintahan dan bisnis gitu. Lalu yang termasuk juga kredit yang terarah. Nah, kredit yang terarah itu sesuai dengan aturan dan tidak memberatkan satu sama lain, serta batasan impor. Mengapa di Korea membatasi impor? Karena mereka menghargai produk-produk lokal yang dikeluarkan oleh pembisnis-pembisnis atau wirausaha yang ada di sana. Mereka mengimpor bahan-bahan baku mentah saja dan teknologi dibandingkan dengan bahan-bahan yang konsumtif gitu kan. Terus pemerintahan Korea Selatan juga mendorong masyarakatnya untuk menabung dan melakukan investasi. Jadi, transaksi yang dilakukan di Korea Selatan itu selain berdagang adalah investasi. Investasinya itu dalam hal apa, seperti apa? Nah, seperti kita ketahui ya, di Korea Selatan juga banyak sekali wirausaha atau pembisnis ya, sebagaimana Korea Selatan merupakan produsen kelas atas gitu. Nah, di sana juga adanya perlindungan hak milik
dalam pasar yang relatif bebas. Nah, di Korea Selatan memberikan insentif pada individu-individu yang melakukan inovasi dalam berwirausaha dalam bentuk profit. Dan yang menjadi poin utama di Korea Selatan mengapa bisa maju, karena adanya perlindungan hak milik. Nah, jika tidak ada hal tersebut, maka investor tidak akan melakukan investasi dan meningkatkan produktivitasnya. Lalu investasi dalam hal apa? Nah, adanya institusi ekonomi inklusif yang didasari hak milik Korea Selatan meningkatkan aktivitas, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi bagi Korea Selatan. Dan bahkan saat ini perekonomian Korea Selatan telah menjadi perekonomian negara yang maju, yang dimana Korea saat ini menjadi produsen kelas dunia. Apabila menjadi produsen kelas dunia, tentu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang di sana menjanjikan sekali bahkan untuk berinvestasi. Seperti halnya mereka memiliki perusahaan raksasa ya, teknologi raksasa seperti Samsung. Lalu ada industri perfilman raksasa yang menjamur di pasar global. Biasanya investasi tersebut banyak yang berinvestasi di perfilman dikarenakan kita tahu sendiri bahwasanya drama Korea ini sangat merajalela dan mendunia ya, seperti itu. Seperti halnya di drama Vincenzo yang saat ini sedang ongoing, banyak sekali produk-produk yang mendukung adanya drama ini dan berinvestasi terhadap drama ini. Salah satunya juga ada brand lokal Indonesia yaitu Kopiko yang menjadi salah satu produk yang mensponsori drama tersebut. Lalu ada juga Korea ini juga merupakan industri musik yang mendunia. Sebagaimana kita tahu, K-pop itu sangatlah terkenal dan bahkan ada salah satu K-pop yaitu BTS yang dimana diklaim sebagai aset negara karena penjualan albumnya yang meledak itu bisa membuat Bangtan atau BTS ini dan manajemennya Big Hit ini mendonasikan atau menginvestasikan sebagian pendapatannya untuk negara Korea Selatan dan terbesar pada saat ini. Seperti itu. Seluruh hal tersebut dapat terjadi karena industri ekonomi di Korea Selatan mendorong adanya investasi dan perdagangan. Dan itulah transaksi yang terjadi di Korea Selatan. Perdagangan seperti halnya jual beli dan lebih banyak untuk mengekspor daripada mengimpor, serta investasi di perusahaan-perusahaan raksasa seperti teknologi Samsung. Lalu ada juga di perfilman dan di permusikan, dunia musik seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.